Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Eza Murni Chania dengan MPM 208620624. Saya Yurida Darajatun Mulia dengan NPM 2086206050 Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki langsung oleh anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada seseorang anak ataupun bayi. Seseorang bayi akan merespon ujar-ujaran yang sering didengarnya dari lingkungan sekitar. Pada pemerolehan bahasa, kita mengenal beberapa tahapan pemerolehan bahasa itu sendiri. Pemerolehan bahasa pertama didapatkan dari seseorang bayi secara langsung dari ibunya atau lingkungan dekat dengan bayi tersebut. Sedangkan jika ada pemerolehan bahasa kedua dan seterusnya, itu didapatkan seseorang dengan melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran seseorang anak manusia yang normal, paling sedikit pemerolehan bahasa satu bahasa alamiah. Peranan pemerolehan bahasa pertama merupakan sesuatu yang negatif terhadap pemerolehan bahasa kedua. Dengan perkataan lain, pemerolehan bahasa pertama mendapat andil untuk turut campur tangan dalam belajar pemerolehan bahasa kedua. Seperti adanya ciri-ciri pemerolehan bahasa pertama ditransfer ke dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang selanjutnya adalah teori. Teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa pada anak meliputi: yang pertama, teori nativisme; yang kedua, teori behaviorisme; yang ketiga, teori kognitivisme; yang keempat, teori interaksionisme. Dan yang selanjutnya adalah strategi. Strategi pemerolehan bahasa anak. Dalam melaksanakan pemerolehan bahasa pertama, itu terbukti ada beberapa strategi pelaksanaan yang digunakan anak-anak, yaitu: pertama, strategi peniruan atau imitasi; yang kedua, strategi produktivitas; yang ketiga, strategi umpan balik; yang keempat, strategi prinsip operasional. Dalam perkembangan anak, terdapat sejumlah faktor yang mengaruhinya. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan bahasa anak yakni: yang pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Yang kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal. Yang ketiga, pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.